Sahabat Kompas TV, sudah pertengahan minggu, jangan lupa tetap bersemangat dan pastikan protokol kesehatannya tetap dijaga. Kita akan segera membahas 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 23 Februari 2022. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channel Kompas TV. Berita yang pertama, sahabat Kompas TV, perwakilan Serikat Buruh bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah untuk membahas Permenaker nomor 2 tahun 2022. Berikut liputannya untuk Anda. Disampaikan oleh Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Nining Elitos, dirinya mengatakan Menteri Tenaga Kerja merespons aspirasi mereka dan menjanjikan akan segera merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022. Namun, Nining menyampaikan buruh tak ingin ada revisi, melainkan pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tersebut. Pertama, aksi kita hari ini di Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan tuntutan kaum buruh gitu ya kepada pihak kementerian agar mencabut Permenaker 02 tahun 2002 tentang pencairan jaminan hari tua, di mana permen tersebut adalah semakin menyulitkan dan membuat kaum buruh dan rakyat sengsara. Nah, tadi memang kami perwakilan 10 orang dari Serikat Buruh bertemu kepada pihak Menteri Tenaga Kerja dengan Ibu Dirjen dan seluruh jajarannya. Kami menyampaikan kenapa kami aksi hari ini di kantor kementerian. Kedua, kami menyampaikan agar segera dicabut permen tersebut. Yang ketiga, menghentikan mengeluarkan berbagai macam kebijakan, peraturan yang semakin membuat kaum buruh dan rakyat Indonesia dalam kesusahan. Nah, tadi direspon oleh pihak Ibu Ida Fauziah gitu menyampaikan bahwa mereka akan segera melakukan perubahan atas peraturan yang mereka buat karena menuai polemik dan kemudian banyak mendapatkan kritikan. Bagi kita akan melihat apakah betul akan ada terjadi sebuah perubahan yang signifikan atau tidak gitu ya gini. Karena memang sebenarnya kaum buruh yang sudah situasinya sulit, di mana Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, surat edaran, berbagai macam surat edaran di masa pandemi itu banyak dilakukan merugikan kaum buruh, ditambah lagi Permenaker 02. Nah, padahal BPJS ini kan sedang dalam mendapatkan kurang kepercayaan dari publik. Kenapa? BPJS sendiri terjadi ada sebuah kasus yang besar tentang persoalan korupsi di sana, belum lagi tentang persoalan bahwa uang yang dikelola dibuatkan sebagai surat jaminan hutang negara gitu ya gitu. Artinya anggaran yang segar ini dijadikan kepentingan bisnis oleh para negara, sehingga wajar kalau kami memiliki kecurigaan yang besar anggaran yang disetorkan oleh kaum buruh dikelola oleh BPJS yang hari ini kami curigai entah untuk apa gitu ya, tapi yang jelas merugikan kaum buruh dan rakyat mayoritas. Berlanjut ke berita berikutnya, sahabat Kompas TV, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menjadi salah satu nama yang hadir di dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menyebut penetapan dirinya sebagai saksi meringankan bagi Munarman murni atas inisiatifnya sendiri dalam upaya melawan ketidakadilan. Menurutnya, Munarman merupakan seorang aktivis yang difitnah oleh oknum-oknum penyebar berita bohong. Saya ngajukan diri. Karena gini, saya tahu sekali track record kawan saya ini. Munarman ini kawan saya. Kita tahu track record dia, saya tahu bagaimana dia berinteraksi dan dialah aktivis gerakan. Jangan sampai seakan-akan bahwa Presiden Jokowi dinarasikan atau diframing presiden yang anti terhadap kritik, anti terhadap aktivis, anti terhadap ulama. Presiden Jokowi tidak anti itu. Ini ada para calo-calo di dalam lingkaran kekuasaan dan juga di luar kekuasaan yang memanfaatkan Munarman. Munarman dijadikan alat untuk memeras kekuasaan. Itu yang paling penting. Sahabat Kompas TV, sebagai berita yang terakhir, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait penanganan bencana di tanah air. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2022. Presiden mengungkap risiko kerugian akibat bencana sangatlah besar,
Oleh karena itu, penanggulangan bencana tahun 2022 hingga 2024 harus dilakukan secara disiplin dan konsisten. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih, mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BNPB dan BPBD di seluruh tanah air Indonesia atas dedikasi, atas kerja kerasnya dalam membantu masyarakat di seluruh pelosok Indonesia dalam menghadapi berbagai bencana alam. Dan juga dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai negara yang dilingkari oleh Ring of Fire, cincin api, dengan wilayah yang sangat luas, bencana merupakan keseharian kita. Indonesia termasuk 35 negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Hampir setiap hari ada bencana di beberapa wilayah di negara kita Indonesia. Risiko kerugiannya juga sangat besar, baik dalam jumlah korban maupun kerugian material. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, secara sistematik, dan rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020-2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen, penuh tanggung jawab. Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Indonesia harus menjadi bangsa yang tangguh terhadap bencana. Sahabat Kompas TV, itulah dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Edwin Chan pamit undur diri. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua. Akhir kata, jangan lupa jaga terus protokol kesehatan dan sehat-sehat selalu ya.